menit untuk dipergunakan. Terima kasih. Baik, salam semuanya, Bapak Ibu. Jadi itu tadi pemaparan Pak Ketua baik, sangat jelas, dan semoga ke depan bisa kita aplikasikan dalam membimbing mahasiswa-mahasiswi kita dengan baik. Cuman mungkin Pak Ketua ada satu usul. Tadi kalau tidak salah, kalau saya perhatikan ukuran logo belum tercantum, Pak. Jadi nanti juga bisa ukuran logonya disamakan, Pak. Dikasih ukurannya, misalnya ukuran 10 atau 12, sehingga logo kita ketika melihat skripsi anak-anak tidak beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kalau udah sama semua ya perayaan 10 nanti mohon Erwin atau siapa yang bisa menambahkan ukuran logo kita. Iya, betul. Iya. Kemudian ada satu hal tadi yang saya juga catat belum saya mengerti di slide 35, perihal footnote, catatan kaki. Apakah ketika pertama itu masuk, apakah di tab atau sama rata di kiri, Pak? Iya, tadi sudah ada, Pak. Itu di tab 1 kali, Pak. Tab 1 kali ya. Jadi baik, Pak. Terima kasih. Iya. Kemudian di Pak, di daftar pustaka di belakang, apakah itu datar sama atau mundur ke belakang namanya? Kan ada formatnya begitu, Pak. Jadi yang kita yang mana? Mungkin bisa ditambahkan, Pak. Kita sejajar, Pak. Sejajar ya? Sejajar. Baik, oke. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak-Bapak yang terkasih dan Ibu-Ibu. Jadi tadi juga secara garis besar sudah disampaikan, sudah dijelaskan oleh Pak Ketua mengenai metode penulisan, bahkan juga sebenarnya sudah dijelaskan tentang SPSS ini. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya mencoba mengajak kita untuk bisa membaca aja. Jadi bukan untuk praktik ya Bapak-Bapak ya, Bapak Ibu ya. Kalau praktik nggak memungkinkan waktu kita. Karena kalau di pertemuan biasanya itu ada 16 kali pertemuan. Hanya 40 menit, ya apalah yang praktek, kalau praktek sudah bulan lalu, ya, Pak. Prakteknya sudah sebenarnya bulan lalu. Tapi kalau maksud saya begini Pak, kalau misalkan kita praktik lagi sekarang, nggak bisa lagi kan. Nggak memungkinkan. Jadi, baik. Sekarang kita mau lihat uji validitas. Jadi, kapan kita bisa menguji validitas? Tentunya setelah anak-anak menyebar angket, ya kan? Lalu mengumpulkan data, angketnya sudah balik, lalu datanya diolah. Setelah diolah, baru kita uji di SPSS atau anak-anak uji di SPSS mereka masing-masing. Namun sebelum itu, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa kapan ini muncul butir pernyataan, ya supaya kita sama aja pemahamannya, itu setelah selesai narasi bab 2, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita merem, atau mahasiswa kita merem, belum selesai bab 2-nya, angketnya sudah selesai. Wah, dari mana? Karena lazimnya angket itu berasal dari narasi bab 2. Dan itu tadi sudah dipaparkan oleh Pak Jun, sudah ditampilkan slide-nya. Sudah jelas bahwa itu terdiri dari dimensi-dimensi, ya biasanya variabel, kemudian dimensi, lalu di bawahnya indikator-indikator. Lalu dari indikator itulah dimunculkan pernyataan-pernyataan. Dan tiap indikator, kalau boleh kita mendorong anak-anak atau mahasiswa-mahasiswi agar mereka membuat pernyataan banyak, minimal 5-7 lah. Sehingga pada saat uji validitas nanti, atau uji kevalitan, ada yang mewakili tiap indikator. Ya. Sebab bila tidak ada indikator yang valid atau butir pernyataan yang valid setelah diuji kevalitannya, maka indikator tersebut tidak layak
dijadikan sebagai narasi di bab 2. Tidak layak. Jadi kalau mau tidak mau sebar angket ulang, maka pilihan kedua adalah narasi tersebut dihapus atau dihilangkan. Ya. Tetapi kalau mau sabar ya, kalau memang sayang narasi tersebut di indikator itu, ya mau tidak mau sebar angket ulang, Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja. Setelah kita menguji, anak-anak menguji, ya sudah mengumpulkan data, menyebar angket, lalu dapat hasil, lalu mereka menguji validitas. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan bahwa butir pernyataan tersebut valid atau tidak. Kan gitu. Jadi itu yang kita mau baca. Nah, jadi di sini sudah ada narasinya Bapak-bapak, Bapak Ibu, dengan ketentuan kriteria jika nilai signifikasi butir 0,05, ya, maka butir instrumen tersebut dengan tingkat signifikasinya alfa di tingkat observasi dengan dalam penelitian ini digunakan tingkat toleransi sebesar 5% atau 0,05 yang berarti tingkat kebenarannya mencapai 95. Jika nilai sigma di butir totalnya itu lebih besar dari nilai sudut, maka bisa disimpulkan butir pernyataan tersebut atau tidak valid. Ya, ini jadi sudah jelas di sini gambarannya Bapak ya. Jadi nilai sigmanya itu harus lebih kecil atau sama dengan nilai sudut, maka dijadikan valid. Bila nilai sigmanya lebih besar daripada nilai sudut, maka butir pernyataan tersebut drop. Jadi gampang ya. Kemudian kedua, untuk menentukan uji, kalau kita melihat ya hasil dari SPSS anak-anak kita, maka mudah untuk menentukan bahwa butir pernyataan tersebut valid atau tidak. Tinggal kita mencari ada atau tidak adanya bintang. Bila di sana ada bintang, baik 1 maupun 2 bintang, maka butir pernyataan tersebut valid. Dan jika tidak ada bintang, maka butir pernyataan tersebut tidak valid atau drop. Jadi saya kira itulah cara kita menentukan atau membaca atau bagaimana kita melihat bahwa butir pernyataan ini valid atau tidak. Dan tentunya setelah kita tahu nanti bahwa butir pernyataan itu valid dan itu yang akan dijadikan data selanjutnya untuk angket kedua. Dan nanti bisa disampaikan ke anak-anak bahwa yang jadi angket kedua nanti adalah hanya butir-butir pernyataan yang valid setelah diuji di SPSS, yang drop dibuang. Tetapi pernyataan yang pertama, butir-butir pernyataan pertama itu tetap dijadikan sebagai lampiran juga hasilnya. Ya. Kemarin saya perhatikan skripsi anak-anak kita, lampiran, ya, sangat sedikit lampiran-lampiran mereka. Padahal kalau dikumpul sebenarnya lampirannya sangat banyak. Ya, Pak Jum tadi sudah singgung, itu lampirannya bisa sampai 20 lembar, 30 lembar sebenarnya. Tetapi ada yang nggak sampai 5 lembar loh lampirannya kemarin. Jadi itu, dan memang di kelas juga saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi agar mereka melampirkan semuanya itu. Tapi ya pada kenyataannya, namanya juga mahasiswa, banyak sekali akalnya untuk hal-hal itu kan. Ya, baik. Selanjutnya, berarti setelah uji validitas, sekarang kita maju ke uji reliabilitas atau keandalan. Jadi setelah kita uji validitasnya, kita menguji keandalannya. Apakah data ini bisa diandalkan atau tidak? Ya. Kapan itu bisa? Bagaimana caranya? Yaitu setelah kita membuang semuanya butir-butir pernyataan yang drop. Atau dengan kata lain, yang diuji keandalannya itu Bapak-bapak, Bapak-Ibu hanya
butir-butir pernyataan yang valid. Jadi tidak ikut lagi butir-butir pernyataan yang drop. Jadi itu yang diuji validitas. Inilah salah satu contoh hasil uji SPSS. Jadi nanti tampilannya ini yang diambil, Bapak-bapak. Jadi ada nilai Cronbach-nya di sana yaitu 0,926 dari 24 item, ya kan? Kalau sudah kita dapatkan tabel ini, tinggal kita konversi ke sini, ke sebelahnya. Sini sudah baku. Dan itu sudah ada di dalam skripsi mahasiswa. Jadi jangan nanti dia bilang, oh ini sangat baik, kuat, ya kan? Ini sangat baik, cukup, dan seterusnya. Padahal nilainya tidak seperti itu. Jadi kalau sudah menemukan nilai ini, kita tinggal lihat di sini berapa nilainya di sebelah kiri ini. Jadi di sini 0,926 berarti masuk di kategori ini, sangat baik. Ya, kategori sangat baik, ini dia. Kemudian kalau misalkan 0,8 sampai kurang dari 0,9 berarti itu termasuk kategori baik. Kemudian 0,7 ya lebih sampai dengan 0,8 kurang maka itu cukup. Jadi mudah untuk kita membaca, melihat, oh berapa sih nilai keandalannya ini. Jadi dengan demikian bisa kita lihat bahwa data ini bisa diandalkan atau tidak untuk penelitian selanjutnya. Oke, lanjut Erwin. Setelah kita uji keandalan, maka barulah kita melaksanakan penyebaran angket kedua atau mahasiswa melaksanakan penyebaran angket kedua dengan catatan bahwa angket kedua ini adalah hanya butir-butir pernyataan yang valid. Tidak ada lagi butir pernyataan yang drop. Jadi nomornya disusun ulang, jadi itu yang disebar ulang. Dan setelah nanti kembali dan datanya sudah diolah, itu tidak perlu lagi diuji validitasnya, Bapak Ibu. Itu tidak perlu lagi diuji keandalannya, karena sebelum menyebarkan angket kedua ini, hal itu sudah dilakukan sebelumnya. Jadi tidak perlu lagi uji validitas, tidak perlu lagi uji keandalan. Langsung ke tahapan berikutnya. Itu teknik analisa data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik diferensial. Ya, analisis statistik deskripsi digunakan untuk mengetahui skor minimum, skor maksimum, jangkauan, mean, median, modus, standard deviation, dan varian dari masing-masing variabel. Yang selanjutnya hasil perhitungan tersebut dideskripsikan dalam daftar frekuensi untuk masing-masing variabel yang kemudian ditampilkan dalam bentuk histogram. Kemudian, sedangkan analisis statistik diferensial diperlukan untuk pengujian hipotesis yang meliputi yaitu ujian korelasi bivariate dan uji regresi linear sederhana. Oke, lanjut, Erwin. Ini dia, Bapak Ibu, ini salah satu contoh hasil yang keluar dari SPSS. Ini adalah penggambaran. Jadi ada di situ meliputi mean. Apa itu mean, Bapak Ibu? Mean itu adalah nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata, misalkan dari keseluruhan kalau dijumlahkan nilai hasil olahan data itu, bila dijumlahkan, maka bila dibagi rata-rata, maka hasilnya seperti ini. Dan itu langsung dia baca, langsung dia tentukan. Ya. Misalkan ada 10 mahasiswa, lalu masing-masing nilai mereka ada nilai 10, ada nilai 20, ada nilai 30, lalu dijumlahkan semuanya nilai tersebut, total nilainya dibagi 10, itulah nilai rata-rata atau mean di sini. Jadi mean di sini ada nilai rata-ratanya 100
10,97. Kemudian di sana lagi kita bisa melihat nanti median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah atau frekuensi setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi misalnya ada 30 mahasiswa yang diteliti atau 30 responden yang diteliti. Dan tentunya nilai tersebut bervariasi. Ada yang jumlah total nilainya misalnya 100, ada yang 90, ada yang 80, ada yang 105, dan seterusnya. Jadi setelah diurutkan dari kecil sampai besar, maka nilai tengahnya nanti akan ditemukan di sana. Oh, nilai 15 orang ke bawah dan nilai 15 orang ke atas di mana letaknya. Itulah fungsinya median. Jadi untuk menentukan nilai tengah, maksudnya tengah frekuensi setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Itu ya Bapak Ibu. Jadi dari sini nilai tengahnya itu 111. Kemudian modus, kalau kita bacain di sini modus atau mode di sana ya, di hasil ini mode tapi itu sama dengan modus. Apa itu modus? Modus itu ialah nilai yang sering muncul. Nah, misalkan nilai yang sering muncul itu dari 30 responden ada nilai yang sering muncul adalah 90 misalnya. Nah, jadi misalnya di nilai 90 ada 5 orang, sedangkan yang lainnya 3, 2, 1. Jadi yang paling banyak inilah itu yang disebut dengan modus. Ya. Itu nilai modus. Kemudian ada di sana kalau kita perhatikan standar deviasi. Nah, ini standar deviasi ini sebenarnya ada hubungan dengan varian. Hubungannya adalah standar deviasi ini merupakan akar dari varian. Dan sebaliknya varian itu adalah merupakan kuadrat, ya, kuadrat dari standar deviasi. Itu hubungannya ya. Kemudian ada range. Range itu adalah jarak antara skor minimum dengan skor maksimum. Jadi misalnya kalau nilai paling rendah 50, sedangkan nilai paling tinggi misalnya 100, maka skornya itu, range-nya itu ada 30, ada 50. Terus kalau di sini kita perhatikan range-nya ada 34. Berarti itu jarak antara skor minimum 93 dengan skor maksimum 127. Jadi range-nya itu atau selisihnya itu adalah 37. Nah, itu range. Bisa dikurangi nanti apakah benar atau tidak. Kemudian udah jelas di situ nilai maksimum minimumnya itu adalah 93 dan nilai maksimumnya itu adalah 127. Kemudian ini jumlah total atau keseluruhan tadi, yaitu sumnya ini adalah 3.773. Jadi bila kita bagi ini, yaitu dibagi dengan nilai N atau responden, di sini ada responden 34, maka hasilnya nanti pasti nilai mean atau nilai rata-rata 110,97. Jadi seperti itu gambaran dari hasil ini. Ya. Kemudian diketahui ya nilai mean ada 110,97 dan nilai median 111 ini berdekatan, maka bisa dikatakan data tersebut berdistribusi berimbang atau normal. Kemudian adapun perbandingan kurtosis. Kurtosis itu adalah ukuran keruncingan distribusi dengan
standar error kurtosis dapat juga ya digunakan untuk uji normalitas dengan acuan sebagai berikut. Acuannya adalah jika perbandingan ya, lebih kecil dari min 2 atau kurang dari 2, maka distribusi tidak normal. Jadi jika kurtosisnya sama dengan 0, maka berdistribusi normal. Ya. Dari tabel di atas dapat dilihat nilai kurtosisnya itu adalah min 0,240 dan standar error of kurtosisnya itu adalah 0,788. Ya, ada di antara min 2 dan plus 2, ya, sehingga berarti nilai variabel tersebut berdistribusi normal. Kemudian sama juga dengan squeness atau ukuran kemiringan distribusi, ya. Maka acuannya juga sama dengan yang di atas, ya. Jadi jika perbandingannya harus ya lebih kecil dari min 2 atau lebih besar dari 2, maka distribusi tidak normal. Jadi kapan itu bila sama dengan 0. Jadi dari tabel di atas dapat dilihat nilai squeness-nya itu adalah min ya, koma berapa ini? Tertutup dengan pengalaman. 0,234 dan standar error of squeness-nya itu adalah 0,403. Ada di antara min 2 dan 2 sehingga nilai variabel tersebut berdistribusi normal. Oke, next. Ya, ini penggambarannya. Ini apa namanya? Penggambaran frekuensi dan histogram. Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau baca di sini sebenarnya tadi disebutkan di atas bahwa nilai mediannya itu adalah 111 ini dia. Ya, tolong Erwin arahkan kursornya di sana. 111 ini. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah nilai tengah? Nilai tengah, bila kita jumlahkan frekuensi ini dari 1 sampai di sini, maka nanti kita akan mendapatkan nilai tengah. Coba kita hitung ya, dari atas Erwin coba hitung ya. Ini 1, 93, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15, ya, 15, 16, ya, 16. Lalu kalau masuk di sini adalah tambah 2, 18. Jadi kurang lebih nilai tengahnya di sini adalah di 111. Karena total dari respondennya itu ada 34 responden. Kemudian kalau kita mau melihat nilai yang berada di atas rata-rata dengan nilai yang berada di bawah rata-rata, maka kita tinggal melihat tadi nilai rata-ratanya berapa. Nilai rata-ratanya itu adalah 110,97. Berarti mulai dari sini 110 ini sampai ke sini itu adalah merupakan nilai yang berada di atas di bawah rata-rata. Ya. Sedangkan nilai 111 ini ya sampai 127 itu merupakan nilai yang berada di atas rata-rata. Kita tinggal menjumlahkan berapa orangnya yang berada di atas rata-rata dan berapa orang yang ada di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Ini frekuensinya tinggal hitung di sini, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita mau melihat histogramnya, ini sudah ditentukan ya. Ini ada rentang skornya ini adalah 5 ya. Dan frekuensinya ini 2 ya, 4, 6, 8, 10. Jadi nilai yang berada ya yang memiliki nilai 90 sampai 95 ada 2 orang. Nah, ada 2 orang. Karena ini standarnya sama dengan 2. Dan kita buktikan di sebelahnya yang berada di bawah 90 di antara 90 sampai 95 ada 2 orang betul.
ini ada 93 dan 94. Ya, rekan-rekan ya. Kelihatan ini nih. Jadi 93 itu 94. Ya, itu. Jadi ada dua orang frekuensinya, satu orang yang 93, satu orang yang nilainya 94. Kemudian kita lanjut antara 95 sampai 100. Di situ ada satu orang kalau kita lihat histogram ini. Dan memang kalau kita buktikan betul ada satu orang yang memiliki nilai 100. Ya, ini dia. Ada satu orang karena 101 itu di atas 100. Kemudian dari 100 sampai 105 kurang lebih ada 5 orang. Ya, ini ada 101, 103 dan 104. Kok 5 cuma 3? Karena ini frekuensinya Bapak-bapak, Bapak Ibu ya. Karena 101 ada 2 orang, 103 ada 1 orang, 104 ada 2 orang. Jadi totalnya 5 orang. Jadi dia nggak akan bohongin kita, ya. Dia sudah olah dengan sedemikian rupa. Jadi tinggal kita melihat aja. Kemudian kalau dilihat lagi selanjutnya, satu lagi ya. Nanti kalau semuanya agak lama ya. 105 sampai 110. Ini kurang lebih ada 8 orang ya, rekan-rekan ya, yang memiliki nilai. Ini 106 ada 2 orang, 108 ada 3 orang, 109 ada 2 orang, berarti sudah berapa? Sudah 7, dan 110 ada 1 orang. Jadi benar ya, 100 nilai yang berada di antara 105 sampai 110 ada 8 orang dan seterusnya. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah paham untuk membaca ini ya. Oke, lanjut Erwin. Ya. Jadi dari tabel distribusi frekuensi dan histogram di atas dapat dijelaskan bahwa dari subjek penelitian yang berada di atas nilai rata-rata, itu nilai rata-ratanya tadi adalah 110,97, ada sebanyak 18 responden dari 34 responden atau sebesar 53%, sedangkan subjek penelitian yang berada di bawah nilai rata-rata sebanyak 16 responden atau 47%. Nah, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar berada di atas rata-rata dan berdistribusi normal. Oke, lanjut Erwin. Kemudian ini adalah hasil SPSS di sini untuk tes normalitas ya, atau normality, dan di sebelahnya ini adalah normal QQ plot ya, itu juga keluaran dari SPSS. Jadi apa yang mau kita lihat di sini? Jadi ini yang penting di sini Bapak Ibu, yaitu kolom Molgrove-Smirnov ini. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah nilai sigmanya. Ya. Diharapkan nilai sigmanya ini berada di atas nilai sudut. Ya. Kemudian kalau QQ plotnya ini diharapkan bulat-bulatan ini semuanya berada dekat dengan garis lurus ini dari kiri bawah sampai kanan atas. Oke, lanjut Erwin. Nanti bisa balik lagi ke atas untuk melihat data ya. Ya, nah, ini penjelasannya. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berasal dari sampel yang berdistribusi normal atau tidak. Dari tabel di atas, khususnya pada kolom Molgrove-Smirnov, dapat dilihat bahwa nilai sigma ya, untuk semua variabel baik X maupun Y, ya, X-nya itu 0,2 atau 0,200 di atas tadi, Y itu adalah 0,2, lebih besar dari nilai sudut. Nah, ini nilai sudut yang saya bilang tadi adalah 0,05 dengan sumber data 34. Nah, berdasarkan standar normality seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sampel data dari kedua variabel itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
Jadi intinya rumusnya ya, nilai sigma pada kolom kolmograf itu diharapkan lebih besar dari nilai sudut. Maka jika nilai sigma dari kolmograf Smirnov itu lebih besar dari nilai sudut, maka data tersebut normal. Oke. Kemudian dari grafik normal Kiki plot di atas dapat dilihat bahwa data sampel menyebar mendekati suatu garis lurus ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Dengan demikian, maka data sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi. Oke, lanjut Erwin. Ini uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk memeriksa apakah variabel bebas X dan variabel terikat Y berhubungan secara linear atau tidak. Nanti yang perlu kita perhatikan di situ adalah kembali lagi adalah nilai sigmanya, ya ini nilai sigma dari linearity dan nilai sigma dari deviation from linearity. Jadi diharapkan nilai linearity ini sigmanya itu lebih kecil ya dari nilai sudut. Sedangkan sigma dari deviation from linearity itu diharapkan nilai sigmanya lebih besar dari nilai sudut. Ya. Sehingga jika demikian nanti memenuhi syarat tersebut, maka datanya linear. Lanjut. Ya, kriteria dua variabel dikatakan linear ya apabila nilai sigma dari linearity lebih kecil ya, lebih kecil dari nilai sudut sigma ya, atau sigma standard deviation from linearity lebih besar dari nilai sudut ya. Nilai sudut itu adalah 0,05. Jadi kalau kita perhatikan tabel di atas tadi ya, didapatkan nilai sigma linearity-nya itu adalah 0,00 atau lebih kecil dari nilai sudut 0,05. Dan standar deviation from linearity-nya itu adalah 0,970 atau lebih besar dari nilai sudut yaitu 0,05. Maka hal tersebut ya dari data variabel tersebut bisa dikatakan linear. Oke. Lanjut Erwin. Sekarang kita masuk pada uji korelasi atau bivariate. Uji statistik bivariate adalah bagian dari analisis statistik diferensial yang dilakukan untuk mengetahui besar hubungan antara dua variabel. Itu dia. Nah, di sini sebelah kiri ini rekan-rekan, ini adalah hasil dari SPSS. Kolom pertama itu adalah variabel X dan kolom kedua itu adalah variabel Y. Yang mau kita lihat di situ adalah nilai korelasinya berapa. Di sini ada terlihat korelasinya adalah 700 atau 0,700 ya, 0,700 dan ini juga sama di bawahnya adalah 0,700. Jadi ketika mendapatkan hasil itu, melihat hasil itu, tinggal kita lihat pedoman, ada pedoman dan ada di dalam skripsi anak-anak nanti mereka akan cantumkan itu, ini hal baku, yaitu pedoman interpretasi koefisien korelasi. Ya. Jadi kita mau melihat di sini, ada di sini ya, sangat rendah, rendah, sedang, kuat dan sangat kuat. Bagaimana kita menentukan rendah, sangat kuat, kuat, sedang, dan seterusnya? Ini kita tinggal melihat nilainya. Ya. Kalau kita perhatikan tabel ini sebelah kiri, di situ kita temukan adalah
0,700. Berarti ini termasuk di kategori ini 0,600 sampai dengan 0,799. Berarti hubungannya termasuk kuat. Jadi tinggal kita lihat intervalnya di sini. Jadi sebenarnya gampang. Ya, jadi kalau kita anak-anak sudah tampilkan ini, ya kita tinggal melihat betul nggak yang disampaikan. Jangan-jangan nanti dia bicara asal ngomong aja di narasinya mengatakan bahwa data saya kuat, tapi padahal nilai angkanya intervalnya itu misalnya hanya 200, 0,2. Berarti dia membohongin kita. Kadang-kadang kan mahasiswa, oh dosen saya nggak tahu kan, ya udah tulis aja kuat. Nah, padahal kalau kita perhatikan dengan seksama, nah, padahal itu nilai rendah. Jadi jangan sampai kita dikibulin oleh mahasiswa, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Jadi berdasarkan tabel pedoman interpretasi koefisien korelasi, maka koefisien korelasi antara dua variabel itu sebesar 0,700 atau masuk pada kategori kuat. Tadi berdasarkan tabel di atas ya. Koefisien korelasi antara kedua variabel bertanda positif, sehingga hubungan ini disebut hubungan yang positif. Hubungan positif berarti jika variabel bebas ya meningkat, maka variabel terikat juga akan ikut meningkat. Demikian juga jika variabel bebas menurun, maka variabel terikat juga akan menurun. Kemudian masih pada tabel hasil SPSS nilai sigma untuk hubungan kedua variabel di situ dilihat sebesar 0,0 atau lebih kecil dari nilai sudut 0,05 yang berarti terjadi korelasi yang positif dan signifikan antara kedua variabel. Lanjut. Dan ini uji regresi. Uji regresi linear ada sederhana merupakan bentuk paling sederhana dalam analisis regresi. Uji regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis yang menghasilkan informasi tentang keberartian hubungan antara kedua variabel secara generalisasi atau pengaruh lebih tepatnya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bilang judul-judul pengaruh, jadi di sini akhirnya hasilnya seperti ini. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini sebenarnya adalah R square-nya ini ya. Ya. Ini atau R kuadrat. Ya, ini sebenarnya R square ini sama dengan R kuadrat. Kalau 7 dikalikan 7 berarti hasilnya adalah 49. Ya, tapi yang diperhatikan di sini sekali lagi adalah R square-nya. Jadi R square-nya ini langsung dikonversi menjadi persen. Jadi 49%. Jadi hubungan atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau terikat itu ada 49%. Sedangkan 51%-nya adalah merupakan pengaruh yang lain. Oke, lanjut sedikit lagi di bawah ini. Ya, berdasarkan tabel di atas didapat nilai R square atau R kuadrat sebesar 0,490. Interpretasi dari data ini adalah pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat sebesar 49% dan 51%-nya itu merupakan pengaruh dari hal lain yang tidak dibahas dalam penelitian tersebut. Jadi kurang lebih seperti itulah membaca hasil SPSS anak-anak kita, rekan-rekan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Feni yang telah memaparkan tentang SPSS. Dan sekarang kita akan menggunakan waktu sekitar 20 menit kepada Bapak Ibu yang mau bertanya seputar SPSS, dipersilakan.
Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Pak Panili, apakah Ya, tadi siap Pak. dosen pembimbing 2 kayak yang harus menguasai ini, apakah pembimbing 1 kan saya pikir dia secara garis besar saja. Jadi biasanya hanya pembimbing 2 mungkin yang lebih kepada hasil SPSS-nya untuk mengetahui hubungan variabel X dan Y-nya. Apakah begitu Pak Paneli? Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk pembimbing 2 atau pembimbing 1 yang lebih tahu Pak. Tapi sebenarnya semuanya kita wajib tahu ini. Karena kadang-kadang kita menjadi pembimbing 2 juga. Dan kadang-kadang menjadi pembimbing 1. Dan dalam pengujian juga kadang-kadang kita menjadi bagian ini. Khususnya kita dikhususkan bagian ini. Jadi mau tidak mau semuanya kita diwajibkan untuk menguasai hal ini. Paling tidak membacanya Bapak. Saya kira demikian Pak. Terima kasih Pak Paneli. Ya memang salah ya kayak dosen pembimbing 1, pembimbing 2. Cuma nanti di lapangan seperti yang dibilang Pak Haposan, ada Pak Tony tadi. Nanti Ya. Halo. SPSS dengan variabel X dan Y itu berbeda. Jadi sehingga kita harus ada kesamaan. Artinya jangan sampai kemarin seperti waktu itu dengan Pak Tony saya ya ada perbedaan. Jadi saya berharap itu jadi kesamaan. Artinya melihat sigmanya tadi yang sudah disampaikan Pak Menelis. Terima kasih Pak. Jadi tuntunan itu harus diketahui juga oleh dosen penguji, bukan hanya pembimbing. Jadi sehingga dosen penguji juga harus diharapkan juga harus tahu itu antara hubungan variabel X dan Y menghasilkan yang tadi seperti tadi Pak. Terima kasih, dimasukkan saja Pak Evangeline. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Ya, bagi Bapak Ibu yang lain silakan. Masih banyak waktu untuk bertanya. Pak Pen, apakah penjelasan tentang SPSS yang tadi sudah dipahami sepenuhnya oleh mahasiswa kita? Itu untuk Pak Pen dulu. Untuk Pak Junior, kan ini saya ingin penjelasan aja dulu. Kan implikasi daripada penelitian kualitatif adalah variabel Y, variabel dependen yang dihasilkan oleh variabel X. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Junior, supaya kita nanti tidak berdebat lagi tentang ini, atau setidaknya berdebat dengan pembimbing yang satu lagi, kalau kita 2 orang, apakah dalam penyajian latar belakang masalah itu yang diberikan porsi terbesarnya, apakah variabel X atau variabel Y? Nah, alat dasar saya begini, kan kalau kita melihat penelitian kualitatif itu, implikasi adalah variabel Y sesungguhnya hasil daripada yang dimunculkan oleh variabel independen itu. Nah, menurut pemahaman saya, ya, variabel X adalah sebetulnya masalah yang dipersoalkan itu. Bukan implikasinya sebagai variabel Y. Bagaimana kita melihat ini? Maksud saya itu, supaya jangan nanti hilang selera makan Pak Junior lihat saya nanti gara-gara ini. Tolong Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Pak Teni dulu bisa menjawab pertanyaan pertama, baru Pak Jun nanti. Saya akan menjawab bagian saya Pak, karena Bapak tadi sudah menunjukkan pertanyaan buat saya. Apakah mahasiswa sudah menguasai SPSS Pak? Sebenarnya harapan kita Pak, mereka 100% menguasai. Tetapi ya namanya juga mahasiswa pada kenyataannya, ya tidak semuanya juga menguasai Pak. Ada banyak juga yang memang tidak bisa menguasai 100%. Tetapi semaksimal mungkin kita sampaikan di kelas dengan sebaik-baiknya, ya. Dan buktinya ada juga beberapa di antara mereka yang betul-betul menguasai. Jadi itu saya kira bukan salah di pengajarnya, tetapi mungkin nalar penerimanya tidak rata semuanya, sehingga ketika mereka pakai di dalam
skripsi mereka ada sedikit kekurangan-kekurangan gitu, Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk menyampaikan kepada mereka itu kita all out, Pak, untuk menyampaikan kepada mereka supaya mereka bisa menguasai. Ya, begitu, Pak. Kepada Pak Jun dipersilakan untuk pertanyaan kedua. Ya, tadi di awal penjelasan saya tadi sudah saya jelaskan bahwa karena variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Sejauh apa pengaruhnya bagi Y? Karena dampaknya adalah bagi Y. Dampaknya itu bagi Y. Karena dampaknya bagi Y, maka Y-nya yang kita teliti. Karena dampaknya ke Y. Misalnya pengaruh kompetensi pedagogik. Ya, kompetensi pedagogik guru PAK terhadap hasil belajar siswa. Jadi penekanannya di hasil belajar siswanya. Oleh sebab itu, variabel Y menjadi fokus. Bukan berarti variabel X kita tidak teliti. Seperti yang di slide saya tadi, bahwa antara variabel X dan variabel Y muncul, itu harus digali fenomena yang terjadi. Jadi bukan hanya masalah di variabel X. Misalnya, tadi saya sudah jelasin juga, misalnya kompetensi pedagogik guru PAK. Jadi kita tidak hanya membahas latar belakang masalah atau masalah di kompetensi pedagogik guru PAK, tapi juga kita juga membahas variabel Y, yaitu hasil belajar. Di dalam latar belakang masalah, dua ini kita bahas, tapi kita pertemukan dia. Dipertemukan antara variabel X dan variabel Y, nanti dia bertemu. Itulah yang disebut dengan nanti pengaruh. Tergantung. Skripsi kita itu sedang membahas apakah pengaruh, apakah korelasi. Nah, mungkin tadi Pak Feneli belum ada dua ya, Pak Fen ya? Iya, Pak. Ya, nanti Pak Feni tolong jelaskan dari sisi SPSS-nya, Pak. Ya, kalau pengaruh apa? Kalau hubungan apa? Ya, biasanya begini, rumusnya begini. Kalau misalnya hubungan berarti kuat atau lemah. Ya, Pak Fen-nya, karena kami sama-sama belajar EPSS dulu. Ya. Kalau hubungan itu kuat atau lemah ya, Pak ya. Kalau pengaruh besar atau kecil, kalau nggak salah Pak Fen. Kalau pengaruh persen, berapa persen? Iya, berapa persen pengaruhnya ya? Iya, besar kecil kan persennya. Itu kuat atau lemah gitu ya, sudah ada tadi di situ Pak. Cuman saya nggak tekankan itu judul hubungan gitu Pak. Baik, terima kasih. Iya. Nah, jadi di dalam kerucut antara X dan Y itu harus bertemu. Ya, harus bertemu dia di dalam latar belakang masalah. Jadi fokusnya di Y, tapi tetap kita menggali X dan Y, kita gali di dalam latar belakang masalah, Pak Haposan. Ya, demikian. Nah, kemudian Pak Fen ada sedikit, ini diskusi juga. Ya, beberapa pengalaman gini, kan di hipotesis Pak, di bab 2. Ya. Hipotesis kan mahasiswa kan sudah buat hipotesis duluan tuh Pak di bab 2. Ya. Nah, kemudian di hasil bab 4 ternyata berbeda, Pak. Ya. Nah, ini ada beberapa dosen mempermasalahkan. Nah, bab 2 kok hipotesismu kuat, tapi kok ternyata di hasilmu hasilnya lemah. Atau lemah. Nah, saya sudah pernah jelaskan beberapa teman yang sidang dengan saya sudah jelaskan begini. Nanti Pak Feni bisa tambahin juga ya. Nah, hipotesis kan dugaan sementara. Ya, jadi karena hipotesis itu dugaan sementara penulis. Nah, oleh sebab itu kalau nanti di bab 4 itu ternyata berbeda dengan hipotesis yang di bab 2. Misalnya di bab 2 tadi praduga dari peneliti kuat. Ternyata setelah diteliti
lemah atau sedang. Nah, itu nggak masalah, saya bilang. Kenapa? Ya itu biasa, karena itu hipotesisnya, dugaan awal. Tinggal nanti di bab 4 dijelaskan bahwa praduga awal, hipotesis awal adalah kuat. Setelah dilakukan penelitian berdasarkan SPSS, maka hasilnya adalah lemah atau sedang, kan? Dengan demikian akan terlihat. Nah, apakah hipotesisnya itu yang di bab 2 harus dihapus? Nggak perlu. Nah, ini Pak perlu dipertegas. Nggak perlu dihapus. Betul. Karena itu hanyalah praduga. Praduga. Apa ini bisa ini tambahkan? Ya, saya kira sudah pas lah itu yang yang Pak Ketua sudah jelaskan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi kita persoalkan kalau memang ada perbedaan antara hipotesis di bab 2 dengan hasil SPSS di bab 4. Karena betul yang dikatakan oleh Pak Ketua bahwa itu adalah dugaan pertama, dugaan awal dan belum terbukti. Ya. Baru kita buktikan setelah keluar hasil SPSS. Dan nggak mungkin juga kita menolak karena itu hasilnya. Ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa ini penelitianmu gagal. Oh, tidak. Memang pengaruh itu atau hubungan itu di tempat penelitian itu seperti itu, dan itu akan menjadi bahan referensi atau perbaikan diri, evaluasi diri di tempat penelitian kita kalau memang mereka mau terima. Oh, ternyata hubungan ini nggak kuat di sini, atau pengaruh guru profesional di sini dengan minat belajar tidak berpengaruh. Jadi mungkin ada pengaruh lain yang bisa dicari, yang bisa ditingkatkan untuk memunculkan minat siswa untuk belajar. Jadi saya kira untuk hal itu bapak-bapak dan ibu-ibu kita sama pemikirannya atau persepsinya akan hal itu. Jadi nggak ada lagi nanti perbedaan pendapat akan hal itu. Saya kira demikian. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fen. Sedikit diskusi. Karena di judul dipakai istilah pengaruh, Pak. Di judul skripsi kan, pengaruh. Ternyata di hasil SPSS kan lemah, Pak. Nah, kemudian ada dosen mempertanyakan, ini kan lemah, hasilnya lemah. Kenapa kamu buat di judul skripsi pengaruh? Nah, ini juga saya sudah jelaskan bahwa gini, besar kecil pengaruhnya tetap berpengaruh. Ya, mau kecil itulah pengaruhnya. Seperti yang tadi di slide Pak Feni saya sudah baca, misalnya tadi kan hasilnya 49% Pak ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, betul Pak. 49%. Berarti faktor lain yang mempengaruhi lebih besar, 51% ya Pak ya. 51% Pak. Iya. Bukan berarti judulnya harus diganti. Tetap relevan judul itu. Tapi pengaruhnya hanya 41%. Nah, iya. Kalau misalnya pun nanti hanya 15%. Ya. Nah, ya 15%. Enggak apa-apa. 15% lah pengaruhnya di tempat itu. Jadi jangan bilang, wah gagal dong skripsimu. Enggak ada kaitannya itu. Ya, itu mungkin Pak Beni bisa. Betul, Pak. Oke, baik. Masih ada 6 menit lagi jika ada yang didiskusikan atau saran. Saya mau bertanya lagi, melanjutkan yang diberikan Pak Junior. Boleh? Ada Pak Aman, ada Pak Jali, ada Pak Desra, ada Pak Saribu. Tinggalkan. Baik. Silakan dulu. Kami persilakan kepada Pak Desra dulu. Nanti menyusul Pak Jali dan seterusnya Pak Johan. Terima kasih. Ada Aman juga. Mudah-mudahan jelas suara saya. Jelas ya suara. Jelas Bapak. Oke, mantap. Jadi yang pertama, mohon maaf ini karena tadi sebenarnya saya tanya di sesinya Pak Jun udah kelewat, tapi nggak apa-apa saya pikir ya. Masalah tadi ada kesepakatan antara dosen Bumi 1 dan 2. Ya. Kita memang terus berusaha lebih baik ya. Tapi kita kemarin dalam penerapan pemilihan judul sebetulnya mahasiswa tersebut sudah ACC dan fix gitu ya. Masalah judul. Cuman saya ini case ya, ini kasus ya. Jadi ketika saya dihubungi lagi, Pak, judul saya diganti.
Kenapa diganti? Ya, saya sudah konsultasi dengan dosen A dan dosen B saya bilang, saya berpatokan kepada kesepakatan awal bahwa tidak bisa diganti lagi. Tapi katanya bisa, Pak. Nah, makanya saya hanya inginkan supaya kita ada keseragaman dan tidak ada menimbulkan apa-apa kan. Kalau saya sih prinsipnya sebenarnya kalau bagi saya tidak masalah sebelum mulai, tapi kalau ini ketemu dengan dosen yang strict, ya mungkin akan persoalkan ini gitu ya. Gitu. Jadi gimana kesepakatan kita itu kita ulangi lagi. Apakah kemarin kan itu pengesahan itu ada dosen pembimbing, ada juga waktu itu PKED 1 gitu ya. Jadi di hadapan mereka semua sudah fix. Tapi kok masih bisa berubah? Ini pertanyaan bagaimana? Coba ditegaskan kembali kesepakatan kita supaya tidak kedepannya tidak terulang. Kalaupun itu mungkin kemarin kelalaian, atau mungkin juga ada persoalan-persoalan yang menyebabkan itu. Tapi kan artinya kita ini di luar dari pembahasan kita. Itu saja. Terima kasih. Ya, silakan Pak Jun. Ini mengarah ke materi Bapak tadi. Iya, terima kasih Pak Destra. Ya, memang ada beberapa kasus seperti beberapa mahasiswa yang mengalami kendala di dalam lapangan, ya, di lapangan dan teknis. Nah, itu biasanya yang menjadi kita arahkan kembali untuk mencoba hubungi dosennya. Coba kalau misalnya ada kendala yang kamu alami, hubungi dosennya, dosen pembimbing, coba dikonsultasikan. Biasanya begitu Pak, kita mencoba untuk arahkan mahasiswa. Nah, kalau misalnya dosen pembimbingnya nggak setuju, artinya mahasiswa ya karena dosen pembimbingnya bilang ya pokoknya itu harus kamu kerjakan. Ya, kalaupun kamu mengalami kendala teknis di lapangan, ya karena sudah disetujui ya sudah kamu kerjakan itu. Nah, itu tentunya kita serahkan kepada dosen pembimbing. Gitu. Tapi kalau misalnya dosen pembimbing bilang, "Oh ya, ada kendalamu ya." Nah, ini masih berkonsultasi Pak dengan dosen pembimbing dan itu kita serahkan juga ke dosen pembimbing kalau misalnya disetujui. Kalau enggak kita ini Pak, kita serahkan kepada dosen pembimbing Pak. Demikian. Dikit lagi Pak ya. Jadi mungkin gini Pak, mungkin kalau bisa usul saya, kalau begitu kita sistemnya saja sedikit dirubah. Artinya gini, mungkin dikasih waktunya itu, jadi sebelum pengesahan itu, karena sayang sekali kalau misalkan kita sudah ada, ya kayak kemarin mereka presentasi singkat lah, masalah judul, ada UKED, ada juga dosen pembimbing. Nah, terus itu luntur lagi, berarti yang kedua, yang judul baru ini nggak teruji lagi dong, di hadapan, ya tadi beberapa saksi lah, beberapa penguji lah, walaupun itu masih. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Sehingga ya kan berarti nggak kita menyalahi peraturan sendiri. Gitu loh. Maksud saya ini coba nanti kok sistemnya saja yang saya pikir ubah. Apakah mungkin sebelum ke itu harus betul-betul sudah matang, karena setelah itu kan nggak ada lagi pengujian kedua gitu. Karena kalau begitu terus nanti takutnya banyak berubah, ya kerjaan kita sampai di situ saja terus gitu. Dan ini terbukti anak yang mahasiswa yang saya bimbing itu sampai sekarang, malah kemarin saya hubungi dia, bagaimana? Ayo sekalian, karena ada teman-temannya yang konsultasi juga. Belum Pak, sampai sekarang pun belum kelihatan gitu. Mas saya jangan-jangan bukan persoalan judul ya, di pribadinya gitu. Itu saja Pak. Terima kasih. Iya, betul sekali Pak Destra. Kita mungkin bisa memikirkan lebih lanjut berkenaan dengan apabila di lapangan mahasiswa mengalami kendala atau bahkan dirinya mengalami kendala, tentunya sebelum mendekat kita bisa nanti rapatkan apakah keberapa, misalnya bimbingan keberapa, mati ya, masih hidup, oh masih hidup. Apakah bimbingan kedua
didapati hal ini. Nah, ini nanti mungkin itu masukan juga dari Pak Destra, Pak Fen, bisa dicatat sejauh apa ini akan dipikirkan oleh pihak kampus ketika case itu terjadi. Ya, nanti kita akan pikirkan, Pak. Ya, terima kasih. Mumpung ya, satu lagi, mungkin gini Pak, supaya juga mengantisipasi pengalaman yang ada, jadi mohon kiranya bidang akademik, jadi juga jangan, maksud saya jangan beban ini semua dibebankan ke dosen pembimbing, artinya untuk memantau, mungkin perlukah mahasiswa itu melaporkan, mungkin apakah per 2 minggu, apa per 1 bulan, dia harus melaporkan ke bidang akademik progres dari tulisannya, sehingga ini terpantau Pak, jangan sampai nanti waktunya sudah mepet ternyata belum mencapai target gitu, sehingga ya kalau bisa ada schedule work-nya gitu, di schedule kerjanya, sehingga terukur dan juga ini tuh bisa terpantau juga, karena kalau dosen pembimbing kan kadang-kadang ya dia bisa juga ngelak kan, kalau ada laporan berarti selalu ada dua pihak yang selalu memonitor gitu. Terima kasih Pak. Iya, itu bagus Pak Fen. Jadi jadi bidang akademik bila perlu ada pemantauan ya terhadap mahasiswa yang sedang ini, bagaimana istilahnya agar dipantau dan diarahkan. Saya rasa itu juga masukan bagi kita. Ya, silakan Pak Fen. Terima kasih Pak Desra atas saran dan pertanyaan. Sekarang Pak Jali tadi mengangkat tangan. Silakan Pak. Dihidupin dulu Pak. Speakernya Pak. Baik, saya hanya usulan saya saja mengenai SPSS ini, karena terus terang saya juga ya agak mumet juga kemarin kan waktu ikut langsung praktek juga agak mumet juga gitu kan, masalah yang ini. Enggak tahu lah mahasiswa apakah mereka bingung atau enggak gitu. Tapi kalau menurut saya usulan saya mata kuliah ini harus memang betul-betul mungkin dua kali semester, misalnya 1 semester atau nanti berikutnya lagi gitu kan, supaya mereka betul-betul mantap lah dalam penulisan SPSS. Nah, demikian juga dengan metode penelitian ya kan. Metode penelitian itu juga karena kami dosen pembimbing ini juga mendapatkan satu kasus begini. Mereka tanya, Pak, apakah sudah ada itu apakah sudah ada di dalam tulisan saya itu Bapak temukan ada Y atau X-nya begitu kan. Jadi mereka bingung juga. Wah, kamu yang nulis kok kamu yang tanya sama ke Bapak begitu kan. Nah, jadi menurut saya juga sih usulan mungkin dua semester lah kalau dalam penulisan SPSS maupun dalam penulisan atau penelitian begitu. Itu aja sih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Jali atas saran dan ekspresinya. Sekarang Pak Johan dipersilakan tadi mengangkat tangan. Ya, saya menyambung Pak Junior dulu. Yang pertama ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Pak Vanili, apa yang disampaikan Pak Junior tadi betul, dalam terakhir dari hasil hipotesa kadang-kadang jadi hasilnya lebih lemah, jadi di bawah 49% kadang-kadang ya, jadi pengaruhnya. Nah, pertanyaan saya Pak Vanili, kita sebagai pembimbing bagaimana yang sisanya taruhlah 51%, apakah dia harus menambah semacam apalah artinya dia penjelasan atau keterangan yang menjadi bahwa bias, katakan bias lah kita bilang, daripada hasil penelitian di hipotesa tadi, sehingga penguji akan melihat, atau umum lah, jangan dibilang penguji melulu,
ya secara publik nanti di jurnal akan dilihat apakah ada solusi atau semacam pengaruh yang lain atau yang biasnya itu yang menjadi positif gitu loh, seperti yang ditampilkan Pak Junior. Itu yang pertama, Pak. Jadi itu untuk Pak panelis, saya bertanya juga sekaligus mungkin Pak Ketua juga bisa jawab untuk standar format untuk STT dalam penulisan skripsi. Dalam hal yang tadi yang lemah, artinya 50 lebih dari 50%. Nah, yang kedua, mungkin Pak Junior ingat waktu kita di STTRM, Pak. Jadi mungkin kita punya standar buku apa namanya itu, dulu saya terima buku biru ya, buku biru semacam jadwal konsultasi dengan pembimbing 1, pembimbing 2, dengan dosen lain, sehingga itu ada standar, ada tanda tangan, terus ada pembahasan apa. Jadi sebetulnya tadi Pak Destra juga tanya tadi, saya rasa itu solusinya Pak Destra. Jadi sehingga mahasiswa kelihatan apakah aktif atau tidak aktif. Ya, jadi kelihatan di situ. Kayak seperti saya, kalau misalnya tadi yang Pak Jali bilang, kalau saya misalnya ada hal-hal yang kurang dimengerti secara teknis, saya kadang-kadang saya bilang sama mahasiswa, coba kamu tanya kepada dosen yang berhubungan dengan kaitan skripsimu. Misalnya dia tidak misalnya menyangkut tentang variabel X dan Y, silakan tanya dengan Pak panelis, saya bilang seperti itu. Jadi nanti dia boleh konsultasi dengan buku biru itu, dia boleh ditanda tangan dan dapat penjelasan dari dosen yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya dalam format penulisan ilmiah tadi, nah itu juga boleh tanya kepada dosen yang bersangkutan. Sehingga kita artinya mahasiswa itu betul-betul dibimbing, bukan hanya dosen pembimbing, tapi dosen yang bersangkutan, yang berkaitan dengan skripsi mereka, sehingga mahasiswa itu betul-betul dibimbing. Artinya ada kampus itu sebagai keluarga, kampus itu sebagai apa ya namanya, sivitas akademika. Jadi memang betul-betul dibimbing lah. Jadi sehingga mahasiswa itu lulus yang baik, dan mungkin juru tengahnya nanti pada akhirnya juru tengahnya adalah ketua STT. Ya, saya ingat dulu pada akhirnya ketua STT lah jadi juru tengahnya kalau terjadi ada hal-hal yang fatal atau memang sulit diselesaikan. Jadi kita cari solusi. Saya ini senang dengan solusi. Jadi kita cari solusi. Seperti dan Pak panelis, kira-kira masukan itu bisa ditanggapi. Baik Pak, jadi tadi sudah dijelaskan juga baik Pak Ketua maupun saya juga tadi bagaimana bila nilai hipotesis ya tidak sesuai dengan nilai akhir. Ya. Bahkan itu 49% tadi dari slide itu yang saya tampilkan itu sudah sangat besar sebenarnya. Bahkan bisa pengaruhnya itu, Pak Jun tadi sudah sampaikan, bisa saja 15%, bisa 10%. Dan tadi juga di hubungannya itu tampilannya kuat, bisa saja lemah. Lalu bagaimana caranya? Kita apakah perlu ada trik yang kita lakukan untuk mempositifkan hasil tersebut atau bagaimana? Saya kira tidak perlu Pak, kita menggambarkan apa adanya. Jadi kalau memang itu hasil yang keluar dari SPSS-nya, ya memang seperti itu. Misalnya hubungan profesional guru PAK terhadap minat belajar siswa di sekolah A misalnya hanya 10%, ya sudah. Jadi 90%-nya itu adalah merupakan pengaruh yang lain yang tidak dibahas oleh penulis dalam skripsinya. Jadi bisa saja bagaimana supaya nilainya lebih tinggi pengaruhnya, mungkin dipengaruhi oleh sarana dan prasarana, mungkin bisa dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan sekolahnya dan sebagainya. Jadi profesionalisme guru PAK di situ hanya berdiskusi sebanyak 10%, hanya berpengaruh 10% misalnya. Jadi tidak masalah Pak. Jadi kita menggambarkan apa adanya aja, kita menampilkan apa adanya. Begitu juga kalau misalnya judul anak-anak adalah hubungan atau korelasi. Jadi seberapa kuat
seberapa kuat X mempengaruhi Y, hubungannya seberapa kuat hubungan X terhadap Y. Bisa saja hubungannya sangat kuat, bisa kuat, dan bisa lemah atau sedang. Jadi tahu kita itu Pak. Jadi apa adanya kita mau tampilkan dan kita mau gambarkan seperti itu. Jadi itu juga nanti akan menjadi masukan pada tempat penelitian. Oh ternyata hubungan antara ini dengan ini lemah. Jadi mungkin ada pengaruh yang lain atau hubungan yang lain yang bisa mempengaruhi lebih kuat. Jadi saya kira begitu Pak. Terima kasih. Iya, saya tambahin sedikit Pak Feneli. Ya, dalam penelitian ada yang disebut dengan penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan itu boleh dilakukan oleh peneliti sendiri atau dilakukan oleh peneliti yang lain. Artinya, kalau misalnya penelitian kita sekarang lemah, maka bisa ditingkatkan penelitian selanjutnya. Dan tentunya penelitian yang lain bisa melanjutkan penelitian tersebut. Itu artinya bahwa data yang kita dapatkan itu tetap dijaga ke originalnya. Data original itu harus tetap dipertahankan, tetapi akan menjadi penelitian lanjutan, baik bagi peneliti sendiri maupun peneliti yang lain. Nah, seperti yang Pak Feneli juga jelaskan tadi, bahwa apabila hasilnya misalnya di bawah dari 50%, artinya ada variabel yang lain yang lebih kuat di dalam lokus tersebut. Setiap lokus pasti berbeda. Nah, ketika di lokus tertentu lemah, belum tentu nanti di lokus yang lain. Bisa jadi di tempat yang lain itu kuat, tinggi. Kuat. Nah, artinya disinilah keunikan dari penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu hanya ingin mendapatkan data statistik, tetapi dalam ruang lingkup lokus tertentu itu. Untuk lokus yang lain bisa berbeda hasilnya. Pasti. Iya, gitu. Mungkin itu aja mungkin. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Ini untuk sesi bertanya ini sudah lewat 12 menit. Terpaksa kita harus stop. Nanti bisa didiskusikan di grup. Mungkin ada satu lagi dari Aman tadi, Win. Ya. Ya, dari Aman terakhir. Silakan. Boleh disilakan. Baik Pak, terima kasih. Saya mau bertanya tentang hasil penelitian. Apakah hasil penelitian ini perlu disosialisasikan ke tempat mereka meneliti atau cuman pihak kampus dan peneliti yang tahu hasil dari penelitian tersebut? Terima kasih. Ya, silakan Pak Fen. Ya, baik. Semestinya itu dikasih tahu kepada tempat penelitian, mestinya. Jadi itu juga menjadi bahan evaluasi diri kepada mereka. Jadi dari hasil itu, kalau mereka betul-betul juga mau menerima, oh ini loh hasilnya. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, mereka perbaiki. Ya, apa yang kurang mereka tingkatkan, dan apa yang sudah bagus mereka pertahankan maupun lebih ditingkatkan lagi begitu. Saya kira memang harus diberikan kepada tempat penelitian. Mereka harus tahu itu hasilnya. Jadi saya kira begitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk Saudara Ahmad atas pertanyaannya. Dan ke poin terakhir kita akan mendengarkan kesimpulan dari webinar ini. Pada Pak Jun kami persilakan. Baik rekan-rekan semua, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena webinar kita berjalan dengan baik dan ada banyak hal dari sharing, diskusi, masukan dari rekan-rekan semua yang kami catat dan nanti akan diproses oleh pihak
pihak akademik dan kita langsung eksekusi. Dengan demikian, apa yang kita sudah intisarikan ini menjadi format yang akan kita jalankan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa setiap perguruan tinggi itu memiliki keunikan di dalam menentukan masing-masing baik metode penelitian maupun metode penulisan, format, dan bahkan sistematika dari penulisan skripsi dan proposal itu wajib dimiliki oleh kampus masing-masing dengan dasar tentunya standarnya ada. Nah, dengan demikian, ketika itu jadi punya kita sendiri, itu akan menjadi ciri khas dari kita, ciri khas dari STT HAMI. Nah, kita mengucap syukur seperti yang saya sudah pernah jelaskan, bahwa STT HAMI itu membuat kebijakan-kebijakan yang dimana kita, dalam penelitian kita sudah memakai penelitian SPSS, itu merupakan langkah yang sudah sangat baik. Ada beberapa kampus yang masih belum bisa menerapkan itu, padahal sebenarnya SPSS ini sudah lama. Ya, sudah lama ini diterapkan di perguruan tinggi. Nah, oleh sebab itu kita mengucap syukur ini kita bisa kejar. STT HAMI masih berusia 7 tahun, tetapi walaupun 7 tahun kita berupaya untuk belajar dan jangan sampai ketinggalan. Nah, saya sangat bersyukur bahwa goal dari SPSS ini, pelatihan SPSS, itu sudah mulai membuahkan hasil. Maksud saya begini, tahun 2017 kalau nggak salah ya Pak Fen ya, 2017 kita mendatangkan dosen dari STT IKSM untuk melatih beberapa kita, dan sebenarnya bukan beberapa kita buka semua dulu Pak ya. Untuk dosen semua kita buka ya, untuk dosen itu gratis bahkan ya Pak ya. Ya, kampus yang cover dulu, dosen kita datangkan dari kampus IKSM untuk melatih SPSS. Nah, ini sangat disayangkan waktu tahun 2017 itu hanya datang 4 orang kalau nggak salah. Iya. Nah, tapi ada buahnya. Puji Tuhan ada buahnya Pak Feneli bisa terus menekuni, dan ternyata saya sangat bersyukur anak-anak yang sudah membuat skripsi, ya nggak semua memang, ada beberapa orang-orang yang memang tekun, mereka bisa paham. Ya, misalnya Erwin, Aman, Lius juga paham juga mereka. Nah, ini buahnya. Kita mengucap syukur ada generasi-generasi yang paham akan SPSS. Dengan demikian ini memperkaya STT HAMI. SDM STT HAMI jadi kaya jadinya. Jadi nanti Pak Feni kan nggak sendiri lagi dia. Jadi bisa dibagi kan. Ya, contohnya ada Erwin, ada Aman, ada Lius ini yang sudah ini bisa juga nanti membantu ya adik-adik tingkat mereka. Kita mengucap syukur. Jadi rekan-rekan puji syukur bahwa webinar kita ini berjalan dengan baik, dan seperti yang kita umumkan juga di grup bahwa lumayan untuk menambah KUM, nanti kita akan berikan e-sertifikat. Itu membantu dalam Japung dan Serdos, lumayan ada nilainya. Ya, sekian. Baik. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber kita pada malam hari ini, Pak Jun dan Pak Feni, yang telah men-sharingkan tentang penulisan skripsi dan SPSS. Dan karena tadi kita mengawalinya dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Dan saya minta kepada dengan hormat Pak Anggiat untuk membawa kita. Pak, kalau di rundown Pak Michael. Pak Michael lagi keluar Pak. Oke, sip. Karena beliau nggak ada, oke, sip. Ya, pada Pak Anggiat, kami persilakan untuk membawa kita dalam doa penutup. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, pada malam hari ini kami sudah selesai belajar dan untuk memperlengkapi kami para dosen untuk membimbing mahasiswa dan mengerti hal-hal yang perlu untuk memperlengkapi kami, untuk membimbing mereka. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu atas kami semua. Dan selanjutnya kami serahkan diri kami kepadamu Tuhan, sertai kami semua, berikan kami kesehatan dan perlindungan, dan dijauhkan dari kami segala virus
corona yang mengerikan akhir-akhir ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh mahasiswa yang Tuhan percayakan kepada kami. Bahkan lebih dari itu, masalah pembimbingan skripsi mereka juga biarlah semua dapat berjalan dengan baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami melalui jarak jauh hari ini, dan seterusnya kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, dan mahasiswa dan kampus kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mungkin Aman bisa ngambil foto dulu, foto bersama. Iya ya. Foto bersama boleh juga itu ya. Ya. Saya yang paling muda kelihatannya. Aman atau siapa? Silakan Erwin. Tapi sebenarnya bisa foto layar loh. Oh ya, screenshot ya, Win. Coba Nanti Erwin. saya gabung di. Kalau di sini agak susah sih Pak. Screenshot. Ya. Oh, iya ya. 1, Iya. 2, 3. Lagi Pak. 1. Panggiat agak gelap itu Pak. Ada penampakan rupanya. Ketahuan anak-anak udah tidur. Oke. Bagus. Ya, mungkin sebelum kita berpisah, tadi Pak Jun sudah sampaikan bagaimana ke depannya kalau kita adakan webinar untuk bimbingan OJS ya Pak ya. Skripsi atau karya ilmiah kita format menjadi karya jurnal gitu Pak. Jadi saya kira penting itu Pak. Ya. Baik. Ya, nanti kita akan programkan, kita akan adakan seperti ini juga, sehingga akan menjadi daya tambah bagi kita semua. Baik, kita akan adakan Pak. Itu sangat bagus. Tapi maksud saya gini Pak Junior, karena kita memiliki karya tersendiri dalam teknik penulisan, usul dari saya dibuatkan modul Pak. Modul dibiayai oleh kampus, nanti dibagi ke semua dosen. Jadi kan kadang suka lupa. Jadi sewaktu-waktu itu bisa menjadi buku tangan yang sewaktu-waktu bisa dibuka gitu loh Pak. Itu standar kita, kualitas yang sudah kita sepakati bersama. Tapi seperti yang saya bilang tadi, harus sinkron persoalan ini dengan pemahaman mahasiswa. Ada sanksi kalau Anda tidak mampu melakukan A, B, dan C. Ini saya contoh aja ya. Anak saya kan kuliah di UGM. Untuk judul saja Pak, 2 bulan tembus. Dia sudah puji Tuhan, haleluya, sampai saya tos-tosan sama dia. Untuk judul 2 bulan bolak-balik dikembalikan. Untuk judul, karena mereka sudah nggak bisa 2 variabel skripsi. Paling sedikit 3 variabel. Dia lolos latar belakang. Ya, dengan bimbingan yang sedikit-sedikit saya bantu. Bukan saya bantu, saya kasih gambarannya aja. Begitu dia lolos, senangnya bukan main, karena berat. Karena susah Pak, untuk menembus latar belakang itu susah. Nah maksud saya tadi, itu yang saya maksud. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh dalam hal ini, maka ada resiko. Saya cerita sedikit tentang anak didik kita Pak. Saya sudah bimbingan, yang saya bimbing sekarang ada 2. 1 orang, udah 4 kali bimbingan, naskah yang salah aja saya minta tidak dikasih. Tidak ada. Saya minta yang mana aja kasih, yang penting ada dulu. Enggak ada itu. Yang satunya udah selesai. Nah, bagaimana kita menerapkan pembahasan yang hari ini, yang kita sudah mengikuti